warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ibu di materi pembahasan soal penilaian harian titik berat. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Pembahasan soalnya pertama ya, kita baca soalnya. Tentukan koordinat titik berat dari bangun berikut. Nah, kita lihat dari gambar yang di layar. Di sini adalah bangun satu dimensi, karena kita lihat di sini bangunnya berbentuk garis. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 garis. Nah, pemilihan garis 1, 2, 3, dan 4 itu terserah Ananda mau memilih yang mana. Hasilnya pasti akan sama. Nah, mengenai jawaban yang di layar, Ibu mengambil jawaban dari teman-temanmu yang jawabannya benar. Nah, kita lihat soal yang pertama, temanmu mengambil yang garis 1, ambil yang ini. Boleh ya, mau ini terserah Ananda. Nah, kebetulan yang temanmu mengambil yang garis 1 yang ini. Garis 1 panjangnya 4. Oke, panjangnya 4. Nah, kita harus menentukan sekarang titik tengah terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, cara membaca titik tengah terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita lihat terhadap sumbu X. Kalau dia sumbu X, kita lihat sumbu X-nya. Nah, sekarang garis yang pertama kita lihat ke arah sumbu X. Karena dia berbentuk garis, kita tidak bisa membagi 2. Berarti didapat X1-nya 2. Oke, nah sekarang kita lihat ke arah sumbu Y untuk mencari nilai Y1. Panjangnya 4. Oke, panjangnya 4. Titik tengahnya berarti 2. Tetapi nilainya tidak langsung 2 karena masih ada jarak ke bawah. Jarak ke bawahnya bernilai 3. Dari mana kita bisa menentukan nilainya 3? Kita lihat ini. Di sini garis yang panjang ini 6. Berarti kalau panjangnya 6, setengahnya berarti 3. Oke, didapat 3. Tadi garis tengah, titik tengah garis yang pertama ini 2. Berarti 3 tambah 2 didapat Y1-nya 5. Nah, lanjut garis kedua. Garis kedua diambil yang panjang. Temanmu mengambil yang panjang, berarti nilainya 6 ya. 2 tambah 4, 6. Oke. X2, titik tengah terhadap sumbu X. Berarti setengah dari 6. 3. X2-nya 3. Betul? Terus, Y2, titik tengah terhadap sumbu Y. Karena berbentuk garis, kita tidak bisa membagi 2. Garisnya sudah tepat di garis 3, makanya Y2-nya 3. Lanjut ke garis ketiga. Garis ketiga diambil yang panjang oleh temanmu. Kita hitung. Panjangnya 6. Oke, X3-nya 6. Dan L3-nya berarti 6 ya. Panjangnya 6. Terus titik tengahnya berarti terhadap sumbu X, X3-nya 6 karena berbentuk garis. Titik tengahnya berarti terhadap sumbu Y, kita tarik ke arah sumbu Y, berarti titik tengahnya berarti 3. Y3-nya sama dengan 3. Kita lihat garis yang keempat. Nah, yang arahnya yang garisnya mendatar, panjangnya 4. Panjangnya 4. Panjangnya 4, berarti L4-nya 4 ya. Terus titik tengah terhadap sumbu X. Kalau 4, berarti tengahnya kan 2. Tengahnya 2. Tapi berhubung di sini, pas di garis 6 ini, berarti titik tengahnya 6. Di sini kan 6, panjangnya 6. Di sini kan panjang ini ke sini 6. Panjang dari garis ini ke titik ini 6. Nah, titik tengahnya pas di garis 6 terhadap sumbu X. Makanya 4-nya 6. Kita lihat terhadap sumbu Y. Sumbu Y, kita lihat. Terhadap sumbu Y, di sini panjang ke bawah itu 6. Maka Y4-nya sama dengan 6. Nah, sekarang kita akan mencari koordinat titik beratnya, yaitu Z0, yaitu X0, Y0. Rumus X0-nya, X1, L1, ditambah X2, L2, ditambah X3, L3, ditambah X4, L4. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi.
X1, yang tadi nilai sudah ya, titik tengah terhadap sumbu X. Titik tengah garis 1 terhadap sumbu X. Yang panjangnya tadi udah didapat, panjangnya tadi 4. Panjangnya 4. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Begitupun dengan nilai Y0. Rumusnya Y1 L1 ditambah Y2 L2 ditambah Y3 L3 ditambah Y4 L4 per total panjang semuanya. Kalau kita masukin aja angkanya, didapat 4. Sehingga koordinat titik beratnya adalah X0, Y0, 4,3,4. Nah, lanjut, next soal kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Koordinat titik berat bangun luasan terhadap titik 0 adalah, nah di sini kita lihat, berarti bangunnya adalah 2 dimensi. Kita lihat di sini, berarti di sini ada 2 bangun. Satu bangun yang utuh, sebelum segitiganya ya, bangun yang utuh, sebelum yang segitiganya dibuang. Yang kedua, bangun segitiga yang putih ini. Nah, kita harus mencari luas masing-masing bangun tersebut. Nah, dianggap bangun pertama itu bangun persegi panjang. Oke, kita cari A1 panjang kali lebar. Di sini 18 dikali 12, dapatlah 216. Nah, bangun yang kedua kan setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi, setengah alasnya juga 12, tingginya ini, tingginya 6 ke 12 tingginya 6. Maka setengah kali 12 kali 6 dapatnya 36. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita mencari titik tengah bangun 1 terhadap sumbu X. Panjangnya 12. Titik tengahnya berarti 6. Berarti X1-nya 6. Oke, Y1 titik tengah bangun 1 terhadap sumbu Y. Tingginya 18. Kita tarik titik tengahnya terhadap sumbu Y, berarti 9. Berarti Y1-nya 9. Lanjut. Kita mencari X2. X2 segitiga. Terhadap sumbu X, panjangnya 12. Titik tengahnya berarti 6. X2-nya 6. Oke, lanjut mencari Y. Nah, untuk segitiga, ada tabel khusus kemarin ya. Untuk segitiga, kalau segitiganya sejajar dengan tingginya dengan sumbu Y seperti ini, berarti Y-nya ini sepertiga dari tinggi. Kita lihat rumusnya, sepertiga dari tinggi. Sepertiga, tingginya 6. Sepertiga dari 6, 2. Tetapi tidak cukup begitu saja. Yang segitiga ini masih ada jarak 6 ke bawah sampai alas. Makanya sepertiga dikali 6 ditambah 6. Menjadi sepertiga dari 6 itu 2, ditambah 6, hasilnya 8. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini buat catatan Ananda ya. X1 dan X2 nilainya sama-sama 6. Kalau X1 sama dengan X2, ataupun nanti nilai Y1 sama dengan Y2, kalau nilainya sama, itu akan sama dengan, misalnya X1 sama dengan X2, itu akan sama dengan X0. Begitu juga dengan Y. Apabila Y1 sama dengan Y2, itu akan sama dengan Y0. Nah, ini sudah dibuktikan oleh temanmu, didapat Y X0-nya 6. Karena X1 sama dengan X2. Tapi kita lihat rumusnya ya, rumusnya bukan dijumlahkan. X1 A1 dikurang X2 A2 per A1 dikurang A2. Kenapa dikurang? Karena segitiganya ini mau dibuang, dipotong, digunting. Ini mau dilobangi ya. Makanya segitiganya makanya rumusnya dikurangi. X1 A1 dikurang X2 A2 per A1 dikurang A2. Nah, angka-angka yang kita dapat tadi, kita tinggal masukin aja. X1 tadi 6, A1 tadi dapat 216, dikurang X2-nya 6, A2-nya 36 per A1 jumlah luas utuh dikurang luas yang mau dibuang. Itu untuk mencari X0. Y0 pun sama. Y1 A1 dikurang Y2 A2 per A1 dikurang A2.
Sehingga didapat Z0-nya, X0, ini masih ada kurangnya ya, Z0, X0, Y0 dikurung 6,9,2. Semoga Ananda paham ya, Nak ya. Nah, lanjut. Soal ketiga. Nah, kita lihat soal ketiga. Perhatikan gambar berikut. Letak titik berat bidang homogen di bawah ini terhadap titik 0 adalah. Nah, ini ada bangun. Kita membuat bangun itu sesedikit mungkin. Kita membuat paling sedikit ya bangunnya. Kalau seperti ini harus kita bagi. Bisa baginya di sini, bisa baginya di sini. Supaya menjadi 2 bangun. Kalau seperti ini kan kita tidak bisa menghitung luasnya. Tidak bisa mencari X titik tengah terhadap sumbu X-nya. Maupun titik tengah terhadap sumbu Y. Nah, temanmu membaginya seperti ini. Boleh. Seperti ini juga boleh. Nah, kalau seperti ini, nah temanmu menganggap yang di sini bangun 1, ini bangun 2. Nah, sekarang kita mencari luas bangun 1. Panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 1. 1 ya. 10 kali 1, 10. Terus bangun 2, 5. Ini 5. Ini 5 ya. 5. Berarti kalau panjang semua dari ke sini berarti 6. Karena ada 1 di sini. Yang 5 yang ini aja. 5 dikali lebarnya 2, 10. Oke. Sekarang bangun 1 kita lihat titik tengahnya terhadap sumbu X. Kita lihat ke bawah, bangun 1. Di sini bangun 1 adanya 1. Kalau setengahnya berarti setengah, 0,5. Oke. Terus Y1 terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y karena dia 10, setengahnya berarti 5. Oke. Sekarang bangun 2. Bangun 2, panjang bangun 2 ini kita lihat terhadap sumbu X. Kita lihat ya, bangun 2, panjangnya nih, bangun 2 ini kan 5. Nah, bangun 2 5 ya, yang 6 tuh kan sampai dari ini ke sini 6, bangun 2 panjangnya 5, 5 di setengah dari 5 adalah 2,5. Tetapi masih berjarak, tidak nempel dia 1. Berarti titik tengahnya 2,5 ditambah 1. Paham maksudnya Ananda? Ini kan panjangnya 5. 5, titik tengah terhadap sumbu X-nya dibagi 2 ya. Dibagi 2, dapatlah 2,5. Tapi 2,5 dia masih tidak nempel. 2,5 itu dari sini, dari garisnya. Ini kan kalau dipotong seperti ini, nih. Di sini 2,5. Masih ada 1 meter ya, 1 meter atau 1 senti tidak nempel ke sumbu Y. Makanya ditambah 1. 2,5 ditambah 1, 3,5. Terus Y2. Kita lihat ke sumbu Y. Y2 titik tengahnya berarti setengah dari 2, 1. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. X0, X1A1 ditambah X2A2 per total semua luas. Didapat 2. Itu juga dengan Y0. Y0A1 ditambah Y0 sama dengan Y1A1 ditambah Y2 kali A2 per total luas semuanya. Nah, yakin Ibu pertanyaan dari Ananda, Bu, kenapa menjadi 3,5? Karena biasa dari tahun ke tahun, itu yang paling rumit bagi siswa. Kok kenapa bisa ditambah dengan 1? Ibu ulangi lagi ya, khususnya seperti ini. Nah, ini kan tadi terpotong. Dipotong berarti panjang dari titik. Berarti panjang dari titik ini ke sini 5. Titik tengahnya 2,5. 2,5 kan tidak mungkin. Panjang semuanya aja 6. 2,5 di sini. 2,5 kan pertengahan dari yang ini. 2,5 pertengahan dari yang sini ke titik ini.
Sedangkan dia masih bersisa satu yang tidak terhitung. Harus kita jumlahkan ya Ananda ya, karena tidak masuk dalam perhitungan kita. Kalau dipakaikan ada garis, itu akan terlihat nanti nilainya 3,5. Kalau pakai sumbu koordinat nanti akan terlihat angkanya 3,5. Lanjut ya. Soal keempat. Nah, ini berarti dimensi 3 karena berbentuk volume. Pada gambar di bawah ini, sebuah benda terdiri dari tabung pejal dan kerucut. Tentukan titik berat benda bervolume. Kita perhatikan, di sini ada berbentuk tabung, satu berbentuk kerucut. Nah, dianggap oleh temanmu yang berbentuk tabung satu adalah yang tabung ini adalah bangun satu, sedangkan kerucut adalah bangun dua. Nah, di sini berarti mencari volume. Volume tabung pi R kuadrat T, 10 pi R kuadrat. Dalam pi R kuadrat aja ya, seperti contoh yang udah Ibu berikan ke kalian. Terus volume 2, sepertiga pi R kuadrat T, sepertiga pi R kuadrat. Tingginya berapa tinggi tabung? 12. 12 ya. 12 dibagi 3, 4 pi R kuadrat. Sampai sini cukup dulu. Nah, sekarang kita lihat tabung terhadap sumbu X, titik tengahnya. Panjang tinggi yang terhadap sumbu X ya, sekarang tabungnya tidur, bukan berdiri. Jadi cara membacanya beda. Nah, kita lihat tabung ini ke arah sumbu X, yang sejajar sumbu X, panjangnya 10. Titik tengahnya berarti 5 terhadap sumbu X. Oke, sampai situ paham ya. Terus terhadap sumbu Y, tingginya 6 ya, yang sejajar dengan sumbu Y, berarti setengahnya adalah 3. Sampai situ paham? Oke. Sekarang kita lihat yang kerucut. Kerucut yang terhadap sumbu X. Perhatikan sekarang kerucut punya rumus khusus. Ada tabel khusus kalau menentukan kerucut, sepertiga kali tinggi. Itu kemarin yang di rumus itu kerucutnya berdiri. Kalau berdiri, berarti kan segitiganya ini sejajar dengan sumbu Y. Sekarang kerucutnya tidur, berarti kerucutnya ini yang berbentuk segitiga ini sejajar dengan sumbu X. Berarti sekarang X-nya yang menjadi 1/4 dari tinggi. 1/4 dari tinggi, kita lihat ya, 1/4 dari tinggi, 1/4 dari 12, 3. Tetapi ini tidak nempel, sama seperti soal yang tadi, berjarak 10. Makanya 3 ditambah 10 menjadi 13. Sekarang kita lihat, nah ini titik tengah terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Nah, tingginya sama. Kalau dia berdiri namanya alas ya, sama-sama 6 sama dengan tabung. Berarti Y2-nya setengah dari 6, 3. Kita lihat, nilai Y1 sama dengan nilai Y2, sama-sama 3. Kalaupun Ananda tidak mencari, tidak menghitung, tidak masalah, kan hasilnya pasti sama. Y1 sama dengan Y2 akan sama dengan Y0, hasilnya 3. Terbukti di dalam rumus ya, dan dimasukin oleh teman Ananda. Oke, kita coba mencari X0, X1 V1 ditambah X2 V2 per total volume semuanya. X1 tadi 5, V1-nya 10 PR kuadrat. Terus ditambah X2, X2-nya tadi 13, V2 4 PR kuadrat. Sama-sama PR kuadrat ya. Tadi nanti bisa kita jumlahkan. Berarti ini 50 PR kuadrat ditambah 13 kali 4, 52 PR kuadrat. Nah, di bawahnya 10 tambah 4, 14 PR kuadrat. PR kuadratnya nanti bisa dicoret. Maka 50 tambah 52, 102 dibagi 14. PR kuadratnya bisa dicoret. Didapat hasilnya 7,28 cm. Itu mencari X0. Y0 pun sama seperti itu cara mencarinya. Tinggal dimasukkan angka-angkanya saja. Bagaimana Ananda? Apakah Ananda paham dengan jawab penjelasan Ibu kali ini?
Kalau masih ada yang kurang dipahami, kita diskusi di WA Grup Fisika, saling sharing dengan teman-teman yang lain, sehingga nanti Ananda insya Allah akan paham dengan materi ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They you smell to be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time I hope you wait and say